Sekarang sebagai konten kreator bro, sempet ngalamin nggak hujatan-hujatan komentar-komentar orang-orang yang mengganggu lu gitu? Selamat datang di Potluck Podcast bareng Keceplo. Kali ini kita bersama si paling baby face. Gue sih sering liat Instagramnya bro. Apalagi kalau TikTok gue scrolling tuh. Oke. Dan satu-satunya golfer yang pengen gue potong rambutnya dia dong. Sudah ngerasain Mas bro abis finish tuh. Perkenalkan dulu dong. Kita perkenalkan dulu ya. The one and only bos. Waduh. Kevin Billy. Welcome bro. Thank you udah welcome. Kita yang merasa beruntung bisa dikasih waktu sama dia. Betul. Susah banget. Habis main lo dia bos. Habis main Dari Bogor ke Tangerang. Dari Borai gila langsung ke sini. Gimana awalnya bisa kenal golf? Kita alat itu dulu lah. Flashback dikit. Flashback. Oke. Ceritanya mungkin awalnya dulu bokap gue ya. Bokap gue duluan. Jadi bokap gue tuh kecilnya di Ancol. Dari awal dia sekolah itu udah bungutin bola. Driving range Ancol ya? Dulu ya? Ancol. Tapi sekarang udah gak ada lapangan. Dulu Ancol ada lapangan bos. Ada. Bagus lapangannya. Iya. Bungutin bola. Jadi KD. Naik terus. Akhirnya sampai dia jadi operasional manager di Modern. Oh. Nah pas itu kebetulan dekat rumah. Dekat rumah. Jadi Tahun berapa tuh bro operasional modern? 2000 aktifnya gue mulai 2007 lah. 2007 sampai 2009 mainnya. Iya, mainnya. Jadi ya karena dekat rumah dia pulang sekolah, gue sekolah juga dekat Modern. Pulang itu bukan dikerumahin, tapi malah disuruh ke lapangan. Gitu ceritanya. Suruh jadi pro mungkin ya. Jadi Iya. awalnya ceritanya gitu. Jadi mau nggak mau sebenarnya awalnya sih ya agak setengah dipaksa lah. Karena kalau sore-sore jam 4 gitu bokap gue lihat dari kantor di driving nggak ada gua tuh. Kita teleponin biasanya. Kita teleponin. Jadi gue pulang sekolah bukan main sama temen, main sama bola. Iya. Tapi enjoy bos. Waktu itu masih suka atau kadang kan kalau kita masih kecil, aduh apaan sih nih teman-teman main lain, ini gue suruh main golf. Gitu. Awalnya sih enggak ya. Enggak enjoy awalnya kurang lah. Tapi once udah ketemu momennya kayak mukola udah mulai enak. Bulan pertama lah itu biasa struggling, ntar pas kesananya baru enak. Udah kayak malah mau datang sendiri, nyari sendiri. Iya. Dan waktu di 2000-an awal itu untuk yang seumuran lu kan jarang ya? Betul. Jarang banget. Jarang banget. Waktu itu di junior, di modern itu cuma gua doang. Jadi gua bener-bener pas latihan ya mainnya sama om-om yang ada di sana gitu. Jadi ngobrolnya sama mereka. Terus kalau misalkan mau ketemu sama teman-teman junior yang lain yang seumuran, itu ketemunya sebulan sekali pas di tour junior. Jadi waktu itu di junior tuh bikin turnamen bulanan di setiap hari Minggu gitu ya, di akhir bulan kalau gue nggak salah ingat, itu dikumpulin tuh semua junior Jabodetabek kumpul di satu pertandingan itu. Baru di situ bisa ketemu teman-teman yang hobi saham. Berarti pertandingannya itu muter bos di Jabodetabek itu. Muter betul. Jadi giliran lapangan mana, karena kayaknya nggak banyak ya lapangan yang mau kasih, soalnya turnamennya tuh Minggu, weekend biasanya hitung-hitungan lah. Biasanya hitung-hitungannya rugi banyak atau enggak nih gitu loh. Jadi ya beberapa lapangan digilir. Berarti dari 2007 lo main tuh kan mulai ada vakumnya nggak atau konstan terus main sampai sekarang gitu? 2007 sampai 2009. 2009. Ya, jadi tuh gue SMP umur 12 sampai 15. Ya. Main, selesai lulus SMP karena kurang main sama teman-teman. Udah SMA-nya main deh sama teman-teman, enggak pegang stick lagi. Jadi nggak fokus ya. Jadi nggak fokus. SMA, kuliah itu nggak pegang stick sama sekali. Ya, mungkin karena seumuran itu kan belum banyak yang main bos. Lu bareng sama om-om semua kan? Om-om semua. Lu tahu kan akhirnya gue host ini berdua. Kenapa gue sebelah gue om terus itu? Si muda gue bangke loh. Tapi bercandanya udah masuk pak. Om-omnya waktu itu bukan om lokal doang, om Korea banyak. Iya, Korea banyak. Iya. Oh ini setengah Jepang udah. Vietcong deh kok. Asal kalau buka WA, Jepang semua nih. Beda Jepangnya dong. Itu beda bos. Ike. Akhirnya yang membuat lu balik lagi ke golf tuh apa?
pandemi sih COVID ya. COVID-19. Setuju. Teman-teman yang dulunya nggak main, justru malah ngajakin main lagi nih. Oke. Ngajakin main lagi tuh semua. Jadi ya udahlah, karena stick masih ada di gudang. Waktu itu malah di bokap gua tuh, di bokap gua. Ya udah gua bawa ke Jakarta, main lagi. Dan untungnya karena waktu itu junior kali ya belajar, jadi otot muscle tuh masih cukup lentur, masih inget lah. Fleksibilitas tuh masih oke ya. Jadi buat balikin swingnya nggak butuh waktu lama lagi. Oke. Jadi swingnya masih mirip lah kayak swing waktu gua junior sebenarnya kelihatannya. Jadi bentuknya masih sama. Iya. Jadi ya udahlah, semenjak itu nongkrongnya di driving. Ya akhirnya teman-teman semua ikutan main. Sekarang udah mulai ada yang nggak main lagi, tapi ada yang baru juga. Iya. Jadi ya circle baru lebih fun kan, seumuran. Iya. Itu yang bikin balik. Oh, ini gue baru sadar Om. Ternyata pas on cam tuh dia menipu banget. Kalau udah deket gini udah kenal langsung, oh ternyata putih semua juga. Baby face bos. Tapi rambut nggak bohong juga. Umur nggak bohong, bisa dibohongin. Berarti jadi pas pandemi itu baru mulai aktif lagi lu ya? Ya 2021 lah. 2021 lah ya. 2021, jadi 2021 sampai 2023 3 tahun. Pas junior 2007 sampai 2009 3 tahun juga. Ya. Jadi intens 6 tahun lah main. Intens 6 tahun lah ya. Tapi vakumnya 8 tahun. Tapi emang lo pas pandemi itu golf ngebludak lo beneran. Karena mungkin bukan konteks sport kali ya. Iya betul. Jadi Dan ada enjoy. terbuka juga kan. Iya. Olahraga yang terbuka. Betul outdoor dia. Kalau ke gym kan lu misalnya mesti masuk mall dulu apa segala macam kan. Mall juga tutup. Kan mall juga tutup. Nah, habis itu lu mau mulai untuk konten ini gimana awal? Oke, awalnya tuh sebenarnya kenapa gue mulai upload ini? Jadi gue tuh sebenarnya emang kerjanya konten kreator. Oh, Dari awal. Dari awal. Oh, Jadi, I see. jadi dari lulus kuliah, gue kerja sebentar. Habis itu gue fokus konten, tapi kontennya bahas keuangan, bahas investasi. kayak bini gua. Sama. Oke. Jadi bahas itu di YouTube, terus ya udahlah. Jadi karena di situ sambil bikin, udah sambil belajar ngedit, jadi kayaknya bikin konten golf seru nih gitu. Ya. Pas lagi terutama pas waktu itu gue sempat pindah rumah, itu album foto gue waktu junior itu rusak. Oh. Karena banyak lama disimpan di gudang. Iya, agak lembab ya. Dulu kan kalau foto tuh dicetak, dikasih film plastik gitu di atasnya. Betul. Setuju. Albumnya rusak, mau dibuka plastiknya nempel. Iya. Gitu. Jadi kayak sayang banget gitu kan. Jadi cuma bisa selamatin beberapa foto, dan akhirnya ya udahlah upload aja di Instagram pribadi. Ya udah, rame nggak rame anggap sebagai album foto gue pribadi sebenarnya. Oke. Sebenarnya tujuannya itu. Makanya gue pun mulainya nggak pas hype pandemi nih. Mungkin kalau lu kemarin ngobrol, banyak yang startnya itu pas pandemi. Betul. Jadi followersnya dapat banyak nih. Kalau gue nggak, kalau gue emang sebenarnya niatnya bukan itu awalnya. Oke. Cuma ya udah biar nanti 5 tahun 10 tahun lagi gue inget nih gue pernah main di Gading Raya, mainnya segini ini kapan gitu kan, ada tanggalnya gitu. Betul. Sebenarnya tujuan awalnya lebih ke sana. Si Mr. Babyface ini Om, followersnya gak terlalu banyak, cuman viewersnya banyak. Iya, banyak viewersnya. Tutorial juga banyak gue lihat ya. Viewersnya itu kok bisa meledak terus, gue bilang. Kontennya kok view-nya naik terus gitu. Gak pernah tuh yang cuma 1.000 doang, gak ada loh. Iya. Itu dia. Tapi followersnya cuma berapa? 6.000 sekian tadi gue bilang. Tapi viewersnya bisa naik tinggi banget itu. Iya. Hampir setara sama belajar golf view. Enggak lah. Dia lebih lebih lord. Oh, belajar. Iya. Kalau main golf kan si elit ya. Iya. Elit. Ini belajar golf, Belajar EU. Mr. Theo. Sempet gak sih bro, ada momen-momen yang gak menyenangkan waktu pas pandemi itu? Lu kok tahu kan misalnya yang baru-baru tuh gak ngerti etika main golf atau gimana? Sebenarnya ini shifting ya, berubah ya. Nah, jadi gue legit nih bisa ngomong gini karena gue rasain zaman waktu itu junior, apa sekarang nih bedanya nih. Dulu itu satu flight itu jelas maksimal 4 orang. Yes. Dan ada maksimum handicapnya nih, berempat ini totalin berapa supaya nggak ganggu face of play. Oh, oke. Dulu tuh ada peraturan kayak gitu, dan sekarang karena banyak banget animonya tinggi dan pasti lapangan juga nggak mau kehilangan momentum gitu ya. Jadi mereka banyak bikin sekarang boleh main berenam. Yes. Gitu kan. Padahal bayangin kalau main berenam, belakang cuma 3 orang, nunggunya bakalan berapa lama gitu kan. Sebenarnya kan secara face of play nggak bisa kayak gitu. Betul lah gitu kan. Kecuali ya emang yang orang berenam ini dibilangin terus nih kalau ada orang belakang kasih lewat ya. Tapi kan kadang enggak. Betul. Itu yang berubah, itu yang membedakan. Cuma kalau ditanya yang nggak serunya, ya yang aneh gitu ya menurut gue ya ada pasti. Salah satunya tadi yang main rame-rame, sama mungkin sekarang orang itu agak kurang aware kalau misalkan dia
jalan di green. Wah iya betul, setuju. Itu gue setuju banget. Ya kan? Setuju. Jadi kadang-kadang kaki nyeret gitu ya. Iya. Dia pakai sepatu spike atau spikeless tetap kelihatan, tetap nggak Betul, enak kan. Jadi pas betul, kita betul. nyampe green, kok banyak cowok Ya, gitu loh. karena gue juga ngalamin itu. Ya itu menurut gua kayak ya harusnya pelan-pelan lah jalannya gitu loh, kan tahu maksudnya ini green yang fragile banget gitu loh. Kalau rolling nggak bagus tuh kan nggak susah masuk gitu. Betul, Jadi betul. menurut gua itu sih, tapi ya itu hal kecil lah. Menurut gua sekarang lebih serunya karena lebih banyak anak muda. Betul. Jadi walaupun kayak begitu, ya gue personally nggak masalah ya, toh bisa gue puk sendiri gitu kan, biar rata lagi. Yang penting golfnya hype lagi aja sih. Gue seneng banget sih lihatnya kalau sekarang. Gitu. Lebih banyak happy-nya lah. Betul. Di gelap langgang banyak heavy-nya. Tapi pernah gak bro ketemu pemain curang gitu lagi turnamen? Pulpennya lebih mahal dari harga sticknya kayaknya. Pernah Oke. gak bro? Kalau Nah, biasanya kalau dulu gue main di kompetitif yang memang ada referee-nya. Betul. Itu kan ketat dan memang kita bener-bener scorecard tuh tuker. Yes. Gue tulisin punya orang Yes, tulisin punya yes, gue, nanti yes. dicocokin ke Setuju. tanda tangan. Iya. Nah kalau turnamen dalam tanda kutip fun, Yes. ya biasanya orang nggak tukar. Betul. Karena gue beberapa kali main sama flight campur yang nggak diminta sama sekali, dan ya udah gue minta tolong KD-nya aja catat, dan ya tiap catat sih gue nulis, gue lihat Yeah. catatannya. Karena menurut gue kalau misalkan fun turnamen ya itu wewenang lu lah, lu mau kayak gimana ya terserah, tapi menurut gue nggak kayak gitu. Oke. Yang penting sih guanya. Kalau Yes. gue penting gue Yes, bilang sama yes. KD Setuju, gue, setuju. Mbak catat aja, saya kayak gimana skornya, catat aja ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak menang, main lagi bagus, Betul, bagus, enggak ya enggak gitu. Cuma pernah main sama yang Gitu. kayak begitu. Jadi gue lihat, gue nggak ngitungin. Iya. Cuma berdasarkan hitungan kasar gue, seharusnya skor dia nggak segitu. Yes. Kalau udah dia lama main biasa kita ngeh gitu. Walaupun kita nggak ngeliatin dia ya. Betul. Jadi aware gitu. Aware gitu kan, kita salah satu flight tuh Si anjing bukannya tadi kiri deh. Kenapa tiba-tiba kok bilangnya 3 on? Malah kan kadang-kadang kan gue sampai akhirnya ya nggak ngecekin lagi gitu kan. Iya. Udah kayak ditulis aja. Gue kalau misalkan nanti tahu-tahu ada orang yang naik panggung, ya gue nggak gimana juga. Cuma segitu ya mainnya ya, gue pikir gitu kan. Misalnya gue hitung tuh ya, gue bisa main 81 gitu ya. Terus dia main 78. Padahal menurut gue di lapangan bola dia lebih banyak dari gue gitu kan. Iya. Oh naik ya gitu ya. Cuma ya gue sih nggak apa-apa lah. Yang penting guanya nggak kayak gitu aja. Betul. Lebih ke diri Tapi sendiri ada, lah. kepancing emosi gitu gak? Kesel kayak anjing nih orang, gue tahu kok lu main segitu. Enggak, gue enggak sih, gue enggak kayak Kalau nggak pas di lapangan itu kok lu 3 on sih bilangnya gitu. Gue kalau gue nggak tahu orang lain. Cuma kalau gue nggak nanya skor orang pas di lapangan. Setuju. Gue fokus aja main sendiri. Iya. Itu baca break ini gitu, ngecek udah mikir sendiri, udah pusing gitu loh. Jadi gue nggak sama kayak di green nanya lu udah berapa on, gitu kan. Ya udah, menurut gue lu catat aja. Yang penting pas gue masukin skor gue misalkan double, gue bilang sama Kedi gue double ya mbak gitu loh. Gitu aja sih. Jadi lebih ke sana sih. Tapi kalau misalkan sampai kayak gedek, gue sih enggak sih. Ya udahlah. Karena Itu integritas masing-masing sih. Karena fokusnya jadi beda bos kalau lu merhatiin skor orang. Iya. Lu nggak fokus ke pertandingan lu. Betul. Ya udah trust aja. Kalau emang dia naik panggung ya udahlah. Tapi kan ada orang yang kadang-kadang lah kok Ya ada yang nggak terima emang. Ada yang nggak terima pasti. apalagi sempat waktu itu ada isu kemarin kan. Kalau menurut gue gini, Ini salah satu yang dekat sama lu. Gak boleh nyebut merek ya. Jadi nyebut merek ya. misalkan gue main kalah sama orang yang menurut gue curang. Oke. Ya salah gue harus main lebih bagus dari skor curangnya dia. Itu aja. Kalau Setuju, gue main 81, dia main 78, dia menang. Kalau gitu gue harus main 75 lah. Iya. Gitu dong. Kalau sih mikirnya gitu. Oke. Tapi di golf tuh bener gak sih lu rasa karakter orang tuh bener-bener kelihatan? Betul. Lu tahu dia orangnya kayak gimana? Temperamen kayak gimana? Betul. Temperamen, curangnya Ya, gitu. yang fun, yang lucu gitu ya. Yang kayak bisa ya udah let it go aja. Kalau misalkan hall belakang jelek, depan dia ketawa-ketawa itu bisa juga. Iya, setuju, Karena setuju. banyak yang ngomong ya, research itu ngomong bahwa golf ini salah satu olahraga yang paling copy kehidupan kita Betul. katanya. Setuju gua. Gitu kan? Setuju. Gimana caranya di hall 1 kita udah rusak, kita udah gak bisa rubah. Iya. Kayak kita mungkin 1 tahun 2 tahun lalu rusak ya kita gak bisa rubah lagi Betul, gitu kan. betul. Gimana kita fokus di hall 2 atau seterusnya. Iya. Menurut gue itu yang paling relate sih. Iya. Mbak pernah gak momen yang ada ketemu orang yang temperamen banget? Kita tanya dulu yang temperamen. Satu flight atau apa nih? Satu flight, satu Gua kalau satu flight sama temperamen karena gua nggak enjoy bos. Menurut gua ya, jadi moodnya jadi rusak gitu. Oh, lu Ah, momen yang lu pernah dapat pernah gak ada yang temperamen sampai anjing. Pernah sampai banting-banting stick lah. Nah itu loh, Ya. gue parah banting-banting loh. Sampai banting-banting
banting stick. Tapi biasanya kayak gitu orang yang nggak kenal lah. Kayak kita ketemu di lapangan, digabungin flightnya, ketemu, ya udahlah mau gimana kan. Ya kalau gue sih, misalkan gue datang berdua, digabungin sama 2 orang, ya gue fokus main sama temen guanya aja sih. Tapi kalau gue inget ya dulu waktu junior, gue lumayan temperamen waktu itu mainnya. Karena nggak tahu mungkin masih kecil, jadi kayak kesel bete-betean gitu loh mainnya loh. Gue termasuk kayak gitu, cuma nggak sampai yang banting stick teriak-teriak gimana. Cuma kayak kalau udah males mainnya kelihatan gitu. Waktu itu sih kayak gitu. Cuma kalau gue lihat orang kayak begitu ya udah menurut gue itu sah-sah aja. Itu cara mereka mengekspresikan kekesalan mereka aja sih. Jadi ya gue nggak bilang oh jangan kayak gitu. Gue nggak kayak gitu juga sih. Ya udahlah kalau gue memang fokusnya main aja. Itu yang kalau misalnya marahnya sendiri ke diri sendiri, banting stick sendiri. Tapi kalau misalnya marahnya ke KD kan, nah kasian juga. kasian juga KD. Pasti lu pernah ngalamin. Aduh, menurut gue nyalahin KD itu goblok sih. Betul. Betul. Maksudnya kan Setuju gue setuju. iya kan, Setuju. KD kan gak mukul. Iya, setuju. Even tuh gue nanya break sama KD, KD gue bilang oke 3 bola kanan. Menurut gue 1 bola, gue pukul 1. Iya. Ya bebas lu loh. Karena lu yang mukul kan. Tahu itu serang. Iya, karena kalau gue ikutin dia, gue udah kontradiktif di dalam otak sama tangan gue dong gitu kan. Betul. Itu udah pasti error bisa jadi ntar malah geser 4 bola atau 2 bola. Iya. Karena antara masuk 1 atau 3 kan. Kalau gue geser kedua kan nggak masuk nih gitu kan. Kan gitu. Jadi kalau gue menurut gue ya KD itu bukan pembantu kita loh di lapangan. Iya. Justru ya kita harus respect sama mereka karena mereka yang justru yang assist kita, support kita, ngasih masukan ke kita. Iya. Ya gitu kan. Jadi menurut gue ya jangan diomelin lah. Kasian. Mereka Iya, cuma kerja. Orang kerja. Iya gitu kan. Mereka nggak bisa milih player loh mau kayak gimana gitu kan. Kalau playernya yang mukul kanan kiri gitu kan ya KD-nya kan Kasian juga. Kasian juga nggak ngaruh gimana juga. KD kan nggak bilang apa-apa gitu. Kadang-kadang ada yang diliatin dari belakang, Pak kurang kiri. Ternyata pukulan ke kiri. Parkir Kamu sih suruh saya pukul arahin ke kiri lah, yang mukulnya salah gitu kan. Gitu. Betul. Jadi kalau misalnya nyalain KD gue gak setuju karena lu yang mukul sendiri bos. Iya. Menurut gue ya lu baca break ya lu compare aja. Lu kalau nggak yakin tanya segini ya lu ambil yang lu yakin pukul udah. Iya. Second opinion lah. Iya, second opinion boleh. Iya. Tapi yang what you think ya lu take it. Gitu. Kita pernah ngeliat langsung tuh gitu. Kayak dia diomelin. ada lah. Kasian bos, karena panas, capek, nangis, kasian. Padahal kalau KD baru gitu kan. Benar. Iya, Benar. Paling kasihan sih harusnya kan dia lebih mengerti gitu ya orang salahnya juga. Iya, Gitu. cuman ada yang pemain tuh bergantung banget sama KD. Ada Iya, itu loh. betul. Kalau misalnya lu nggak suka sama cara KD-nya untuk mendampingi lu, mendingan ganti KD aja. Betul. Daripada lu marahin ya kan. Iya, setuju. Nah, waktu awal lu main gitu ya, kalau misalnya ketemu orang-orang yang menurut lu nggak nyaman di flat lu itu, gimana sih lu mengatasinya itu? Oke. Itu sih pasti ganggu mood sih. Even pas di kompetitif pun, waktu gue main di junior, gue ada nyaman main sama beberapa orang misalkan. Kayak ya udah gue emang selama main sama dia itu ya enjoy. Iya. Enjoy itu maksudnya gue nggak tegang mukulnya. Iya. Ada tuh yang bener-bener dulu tuh ada yang bener-bener kayak mainnya teliti banget, terus diem banget sampai selesai. Ya gue ngerti sih dia serius. Gitu Iya, kan. Cuma iya, kan ya fun dari golfnya hilang menurut gue. Betul. Nah kalau gue sih kalau lihat orang kayak gitu ya kan jadinya gue diem juga kan. Padahal gue pengennya mainnya seru. Terus gue ngomong sendiri, gue orang baik, gue ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Jadi itu ngaruh sebenarnya. Cuma kalau misalkan nggak ada pilihan ya udahlah mau gimana. Kalau fokus aja lah sama game. Cuma kalau misalkan bisa ketemu sama temen yang fun, ngobrolnya enak, pasti mainnya bisa lebih bagus. Itu aja sih. Karena lebih enjoy. Betul. Jadi nggak tegang. Setuju. Karena udah soal pertama, mau tuh udah keringetan, gitu kan, nggak berupa tegang. Jalan lagi mainnya. Orang-orang yang ambisi kayak gitu tuh biasanya tuh yang sampai diem. Iya betul. Ya mungkin menurut mereka itu oke, itu bagus lah. Ya jadi beda lah. Masing-masing lah. Masing-masing lah. Ya kalau lu di pairingnya flat yang itu ya udah enjoy it aja. Mau gimana gitu. Pernah gak lu sampai ketemu satu flat kan biasanya lu sebagai selebgram lah kita bilang ya. Artisnya golf lah. Nah kalau misalnya biasanya kan digabung dengan orang-orang yang kalau misalnya lu diundang gitu, lu nanti temenin sini ya, flatnya sini. Pernah gak misalnya dia nggak ngerti etika di green gitu misalnya, kok dia masih mukul aja nih, padahal udah selesai gitu, bolanya udah masuk, dia masih praktis mukul terus putting gitu, padahal lu udah pengen mukul gitu. Oke.
Ada, pernah. Oke. Pernah lah kayak gitu, pernah. Biasanya itu ya entah dia mau nyoba atau dia kesel aja gitu kan karena nggak masuk, jadi dia mau tahu lagi. Karena kita gini loh, kalau misalkan kalau buat gue ya, misalkan gue di invite sama orang, ya pasti gue respect invite itu dan gue pasti datang dan gue bakal terima main sama siapapun. Sekarang menurut gue sih tinggal fokusnya aja. Kalau misalkan memang flightnya udah nggak kondusif buat gue main fun, ya gue main fokus. Iya. Jadi enjoy-nya tetap dapat buat gue sendiri. Enjoy diri sendiri. Iya, menurut gue sih gitu. Tapi ya ada lah, karena memang gue bingung sih. Maksudnya sekarang kan golfer sudah banyak nih. Tapi gimana rules, etika di buku update-nya itu nggak banyak yang baca. Betul. Nggak banyak yang tahu. Entah ya gue nggak nyalahin pihak tertentu juga ya kenapa nggak ngajarin gitu kan. Tapi harusnya emang kita baca sendiri aja sih. Itu harus tahu sih sebenarnya. Basicnya lah harus tahu. Terutama kalau misalkan lu kayak tadi gue main sama orang yang memang dia udah ambil sertifikasi referee gitu ya. Ya gue nanya beberapa hal gitu sama dia. Ini kalau bola kayak gini gimana? Ya itu momen kita belajar lah. Menurut gue sih harus tahu sih. Iya ya, harus lah. Sebelum turun pasti harus rules-nya dulu harus belajar. Ya, betul. Etika lah. Gitu. Yang ngeganggu di lapangan pernah gak? Sampai berisik banget nih orang. Orang musik ya dong gitu. Terus mabok gitu. Kalau gue justru nggak keganggu, justru gue oke kalau misalkan jadi gue tipe-tipe pemain yang bakal main di lift, gitu. Yang biasanya gue agak ganggu itu kalau lama. Slow play. Slow play. Yeah. Menurut gue itu bener-bener ganggu ritme. Karena mukul, duduk 5 menit, mukul lagi, duduk ngobrol lagi, ngemil, makan gorengan, itu kan maksud gue hilang lagi. Ritmenya hilang. Stop and go jadi. Iya. Jadi kalau misalkan dia mau berisik ya nggak apa-apa, asalkan berisiknya mainnya ya bener gitu loh face of play-nya. Jadi menurut gue yang lebih annoying buat gue kalau pemain lama sih. Slow play ya. Main lama. Lu udah main lama, pukulan kiri kanan main lama apa sih? itu yang gue bilang tadi. Ganggu itu kan. Harusnya satu flight memang dijelasin maksimum handicap tuh segini. Jangan yang 28 semua main 120 lu gabungin berempat. Belakang single handicap semua nih. Gitu kan. Gue nunggu nih main sama teman gue mau onin par 4. Tunggu aja. Kan nunggu dia. Walaupun gue gak on ya. Gue udah mukul nih. Kan satu kart gue sama dia. Nunggu ya gue duduk aja di kart. Setuju. Maksud gue memang harus dicampur lah. Tapi memang sekarang susahnya karena banyak orang bikin turnamen. Sekarang kan fun turnamen. Dia ngincer player. Jadi dia gak bakalan strict peraturannya. Atau kan gak mau daftar. Lu gak boleh main sama temen lu ya. Dia gak jadi daftar nanti. Jadi menurut gue dilemanya kayak gitu. Ya kita harus sama-sama. Inilah sama-sama ngerti. Iya, minta pairing yang mereka nyaman lah. Iya. Banyak yang kayak begitu. Karena kan biasanya gue pengalaman juga nih kalau misalkan gue pernah ada tuh turnamen, itu fun turnamen sebenarnya. Ada gue main sama 3 orang yang gue gak kenal, tuh gue diundang. Terus pas gue masuk, ya gue duduk di kart, terus orangnya datang. Wah, main sama lu nih, pressure nih gue nih, gitu loh. Maksudnya, ya gue ngerti. Mungkin ada beberapa orang yang ke pressure kalau misalkan ngelihat orang pukulannya jauh, mainnya bagus, yang pressure. Tapi gue kan, ya gue diundang dan gue nggak bisa milih. Gue nggak mau milih lah main sama siapa gitu, sama siapa aja. Jadi menurut gue ya harus bisa belajar main sama orang lain walaupun bukan teman kita sih. Betul. Setuju. Jadi jangan pas daftar turnamen daftar berempat langsung request satu flight. Jangan. Justru di situ pengalamannya nggak dapet. Harus diacak. Justru lu belajar handicap gede nih, main yang sama handicap single. Justru belajar kan cara mainnya. Betul. Ya menurut gue. Tapi kadang-kadang yang handicap gede kan suka ada ragu, takut gitu. Iya betul. Rugi gitu kan sama yang single handicap. Nah itu yang mereka khawatirkan di situ sebenarnya kan. Atau khawatirnya mereka ganggu face of play-nya pemain yang cepat. Betul. Setuju. Khawatirnya gitu. Tapi kalau gue personally, gue sih ya biasa aja. Maksudnya lu mau pukul gitu ya udah. Gue kan kalau misalkan di flight gue gitu ya, bukan di depan tapi ya. Kalau di flight gue kan gue bisa practice. Gue bisa liatin swing orang. Gue bisa baca break dulu keliling-keliling, muter-muter. Walaupun dia mukulnya 2 kali 3 kali gitu kan. Ya gue bisa lebih jeli gitu baca breaknya. Jadi menurut gue ada sisi positifnya juga. Kalau misalkan lagi ada slow play di dalam flight kita. Kayak gitu. Kapan pertama kali lu akhirnya sadar kalau misalnya video lu tuh booming dan viral banget? Oke. Waktu itu emang dari awal gue rencananya bikin konten yang agak fun. Jadi selain tips, jadi sebenarnya tips itu belakangan. Jadi sebenarnya gue rencana bikin kontennya awalnya tuh konten lucu-lucuan, konten lucu-lucuan di driving atau gue bikin challenge apa-apa gitu kan. Terus
baru nggak lama banyak yang request, banyak yang nanya gimana gini ini, ada yang sampai ngirimin banyak banget lah ngirimin video swing gitu kan, foto swing, bilang gini ini chicken wing nggak gitu loh. Baru dari situ ya kenapa gua nggak bikin aja gitu kan, terus sambil gua driving paling 3 bola 4 bola jelasinnya gitu kan, buat ngerekam gini gitu kan. Dan kapan gua sadar video gua bakal meledak adalah ketika gua bikin video yang relate sama banyak orang, dan itu video apa itu? non golfers. Jadi salah satu video gue yang paling rame itu ketika gue diomelin di driving karena gue sendiri nggak tahu bola gue lewat jaring atau enggak. Tapi menurut dia jangan dibawa kenceng karena lewat jaring gitu loh. Dan waktu itu gue yang salah, gue tulis kok di captionnya, gue nggak tahu kalau lantai 2-nya nggak boleh pakai driver. Oke. Karena di lantai 2-nya itu ada toko di belakangnya, dan kebetulan temen gue lagi mau beli stick. Ya udah dong, dia buka bay di atas deket toko supaya cobain gol. Ya. Ntar kalau ngacok balikin pinjam yang lain gitu kan, supaya deket gitu kan. Ya udah gue datang, gue lihat, terus gue pukul beberapa bola pakai drivernya, dan ternyata ditegor. Nah situ gue upload. Sebenarnya gue nggak tujuan bikin gimana, atau di captionnya gue jelasin juga gue minta maaf karena gue nggak tahu peraturannya gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ gue baru sadar, oh ternyata konten yang bakal rame itu konten yang tidak terlalu serius tapi relate sama banyak orang gitu. Dan ini orangnya bukan golfers saja. Kayak kita tahu jumlah golfers kita berapa 100 ribuan, mungkin nggak nyampe 200 ribu, tapi views video itu 500 ribu lebih gitu loh. Berarti kan yang nonton bukan golfers kebanyakan gitu kan. Jadi sebenarnya konten-konten kayak gitu yang marketnya kita bisa lebih dapetin. Jadi bukan cuma kalau misalkan gue kasih share tips gitu ya, yang bakal nonton ya cuma golfers, yang non golfers bakalan skip. Tapi kalau misalkan udah kayak yang lucu-lucu yang diomelin gitu kan semua orang relate. Ngapain nih orang diomelin gitu kan? Terus orang average driver lu berapa emang? Sekarang ya? Sekarang sih gue mungkin di 270, 280 lagi oke driver gue. Itu carry? Udah sama Ron. Jauh bos. Itu udah lagi lumayan oke lah sekarang ini driver. Ya tadi gue main di Bogor Raya, kebetulan gue dapet longest gue tuh 294. Mati. 294. Gue nggak tahu itu kayak gimana. Ya, tapi kan yang jelas bola gue di depan merah putih nih. Betul. Terus diukur, ditambahin jaraknya sama dia. Menurut gue itu salah satunya karena bola gue jatuh di belakang bunker yang slope-nya kayak begini. Tapi lapangan juga lagi keras kan? Tadi di Bogor Raya enggak begitu ya? Oh karena hujan ya tadi pagi ya. Semalam. Bogor masih lumayan soft lah. Masih lumayan soft lah ya. Jadi gue agak kaget juga sebenarnya gue bisa pukul segitu. Tapi menurut gue kalau good hit gue 270, 280. Oke. Itu udah good hit average yang kenanya sweet spot ya gitu ya. Kalau misalkan miss ya 240, 250 oke lah. Menurut gue gitu. Undangan pertama kali yang lu dianggap sebagai selebgram gitu bro, kapan itu bro? Aduh gue lupa ya. Undangan main. Ya entah main, entah driving, entah suruh bikin konten lah gitu. Vivo bukan? Lu kayak paling happy main di Vivo ya. Waktu Vivo modern main kan? Vivo modern gue main. Oh main ya. Happy banget mukanya. Gue lupa ya kapan, tapi gue kalau boleh ini gue waktu itu diundang, tapi waktu itu bukan sebagai influencer di golf. Tapi influencer keuangan. Jadi influencer keuangan, temen gue kerja di sebuah sekuritas, dia ngadain event dan dia tahu gue main golf. Jadi gue main golf tapi gue trading juga. Di invite sama dia. Waktu itu sih itu momen pertamanya. Dan waktu itu momen-momen awal gue comeback lagi main golf. Di skor masih jelek, masih nggak bagus waktu itu main. Cuma happy aja sih ternyata bisa loh kayak gini. Karena menurut gue dulu waktu gue kecil, impian kita itu hampir semua golfers menurut gue ya, kebanyakan golfers itu adalah kita dapat sponsor. Betul. Karena dulu itu sponsor hampir nggak ada yang masuk ke pro Indonesia. Minim banget dan susah banget. Susah banget. Tapi kita nontonnya PGA nih, yang semuanya merek gitu kan. Semuanya sponsor. Kapan ya bisa gitu ya? Artinya kalau menurut gue pikir kalau misalkan bisa dapat sponsor, gue harus main lebih bagus daripada pro-pro yang ada sekarang. Betul. Tapi untungnya sekarang enggak bro. Gue sekarang lebih bagus supportnya untuk kita dapat sponsor dari brand-brand besar. The power of social media bos. Itulah yang waktu dulu tuh pro yang udah pada berkembang dan bagus-bagus semua. Yang menurut gua ngelihat waktu pro Indonesia itu levelannya harusnya udah bisa main di luar nih. Tapi mereka terbentur dengan budget itu kan. Betul. Akhirnya. Betul.
kalau dari lu sendiri, menurut lu golf ini lu financial freedom dulu apa enggak? Oke, tergantung lu tujuannya apa. Menurut gua sekarang ini golf ini sangat-sangat bisa dimonetize, gitu ya. Bahkan sekarang kita tahu coach ya pelatih ya, dulu bokap gua ngajar, gua tahu bokap gua dapat 300.000 gitu tuh jam. Sekarang coach berapa? Udah 1 juta. Oh iya, sejam ada 1 juta lebih gitu kan. Apalagi kalau misalkan coachnya dari luar negeri gitu ya, itu pasti fee-nya lebih mahal. Jadi menurut gua pun kalau misalkan lu nggak bisnis di golf, nggak jualan, ya lu bagus, lu bisa coaching, itu menurut gua bisa menghasilkan. Jadi nggak melulu harus punya banyak duit dulu baru main golf. Jadi sebenarnya dari golf kalau lu cukup kreatif atau lu cukup gigih supaya naikin skill lu, ya bisa jadi pro dan bisa ngajar. Itu menjanjikan kok sekarang sebenarnya. Enggak kan bos, untuk step ke pro itu kan juga ada butuh biaya. Betul. Di awal apalagi latihan, dan untuk ke tingkat pro itu juga kan bisa bertahun-tahun. Betul sih. Itu kan itu yang beratnya di situ. Itu lumayan berat itu kalau misalkan untuk yang baru. Jadi benar-benar harus lu outstanding dari awal, dari kecil. Dari orang udah ngeliat lu, orang berani invest di lu, support lu. Apalagi ngambil teaching pro itu kan nggak semudah di olahraga-olahraga lain. Betul, gitu kan. betul. Teaching pro itu kan termasuk susah banget tuh di golf itu kan. Betul. Dan orang-orang juga selektif. Biasanya dia mau latihan sama orang yang swingnya bagus. Nah itu dia. Gitu. Jadi benar-benar ya udah harus ada dari awal sih, udah start. Teaching pro tuh sama touring pro tuh beda loh. Iya. Biasa kalau yang touring mereka nggak mau ngajar. Banyaknya ya. Banyaknya ya. Cuman kalau di Indonesia mungkin karena kebentur Bisa jadi. finansial, mereka mau nggak mau Double job. harus menyusul waktu untuk ngajar. Soalnya kalau pro mereka kadang bisa ngerekam, Pak. Iya. Jadi swingnya jadi jelek gitu. Itu yang rusak itu kan itu. Betul. Nah, apalagi dulu kan susah banget tuh, sponsor itu benar-benar susah. Betul. Dan zaman lu dulu waktu 2005 sampai 2009 itu ya, itu tuh Angkora lagi naik-naik itu, hype-nya tuh Angkora kan. Betul. Dia punya akademi ya. Iya. Dan semua orang waktu itu junior pengen banget masuk Angkora. Iya. Angkara. Betul. Karena once lu udah masuk situ, ya lu udah dicap sebagai junior yang paling outstanding di grup age lu. Karena kan dia pilih yang top-topnya. Iya betul. Gitu. Dan paling bagus mainnya gitulah. Iya. Tapi kenapa redup ya sekarang Angkora ya? Gua sih waktu itu pas gua sampai break sebenarnya itu masih ada. Cuma gua nggak tahu kalau sekarang kenapa dia redup. Tapi gua tahu kok beberapa orang yang pernah masuk Angkora dan sampai sekarang masih cukup eksis kok. Masih cukup eksis ya? Masih cukup eksis kok. Angkora ini kayak pelatnas ya. Tempat pelatihan nasional swasta. gitu. Oh, swasta ya. Punya. Sama kayak Jarum lah. Oh, kayak gitu. PB gitu Iya. ya. Oke, kayak bulu tangkis gitu. Oke. Waktu itu Pak Gita Wiryawan. Oh lah. Iya, yang punya kan gitu. Pak Gita Wiryawan ya. Pak Gita emang suka golf kan. Yang tinggi itu tuh. Iya betul. Iya. Kalau misalnya sekarang nih lu udah di endorse sama apa aja bro? Oke, sekarang gua tuh jadi BA-nya Top Golf. Oke. Jadi thanks to Top Golf nih, ya, appreciate so much Koluki, Ciledi dan semua timnya itu bener-bener opportunity yang besar banget buat gua dan tanggung jawab pastinya ketika mereka lihat gua berpotensi. Padahal waktu itu gua belum banyak, sekarang aja belum banyak gitu kan, apalagi waktu itu gitu kan. Jadi Emang ada yang nggak bertanggung jawab? gua nggak tahu. Nanya. Lu bukan nanya, lu mancing. Tapi mudah-mudahan gua bertanggung jawab lah. Iya lah. Harus lah. Kalau udah Sampai di endorse ada branding tuh lu harus. Sampai ada penekanan, gue pasti bertanggung jawab. Iya, harus. Emang ada yang nggak bertanggung jawab? Nanya nggak boleh. Ya, jadi gitu gua di Tanggung jawab. Jangan nyebut bos, nggak boleh. Nah, tapi yang teman-teman itu pasti inilah bagus-bagus semua. Oke. Kalau misalkan ada yang nggak bagus, ya berarti bukan teman gua. Tapi Tom kan baru buka store ya dia di SCBD itu Iya. kayak gede banget itu ya. Gede banget. Super store kayaknya. Ya, itu yang paling besar. Paling besar. Paling besarnya. I Jadi see. di situ bikin community gathering, ada barnya, ada open space-nya buat duduk. Oke. Karena memang kawasan perkantoran yang menurut gua marketnya besar sekali. Dia orang mau meeting bisa situ gitu iya, kan. iya. Sambil nyoba-nyoba gitu. Jadi ya nyiapin wadah lah. Iya, iya, Gua iya. jemput bola. Iya, Itu bagus banget strateginya dan tokonya bagus banget. Dulu sih Top Golf kecil bos. Gua kalau fitting dulu di yang cuman ada di Beleza. Beleza. Gue fitting juga di Beleza waktu itu. Ya, Beleza. Beleza. Store itu
tuh kecil-kecil. Sekarang udah di pasar baru juga ada sebelahnya. Dan Ya. temen kita yang suka main sama kita nih sekarang namanya Dekri itu jebolan Top Golf Beleza tuh. Bekas kerja situ kan? Bekas kerja situ Dekri itu. Dekri. Sekarang udah jadi Teaching Pro. Teaching Pro dia. dan yang salah satu yang paling bagus banget ya Top Golf di Beleza itu dia waktu itu cuma satu-satu yang punya simulator mungkin dia waktu itu Top Golf. Betul. Dia fittingnya rapih banget itu. Temen kita juga di endorse kan si Kim Jovin kan. Iya ya. Iya, sama Si Olivia Iskandar. sama ceweknya kan. Iya. Si Olivia Iskandar ya. Nah sekarang lu aktivitas dari Golfos apa yang tugas lu sekarang? Aktivitas ya. Jadi gue biasanya gue untuk support Top Golf karena udah ini jadiin gue BA adalah gue pegang topik fittingnya mereka. Oh, oke. Ya jadi kita Top Golf ada beberapa BA dan masing-masing ada job desk-nya gitu ya untuk fokus di mana. Kebetulan gue fokusnya di fitting. Fitting ya. Jadi Oke. beberapa klub gue yang sekarang gue pakai itu benar-benar udah fully fitted by Top Golf. Top Golf. Udah nyamain sama swing gue dan makanya gue rasa itu salah satu faktor penting yang bikin drive gue jadi lebih jauh sekarang. Bisa, betul setuju. Karena equipment tuh ngefek banget. Betul, karena beberapa kali gue tes bener-bener pakai driver lama gitu ya, yang menurut gue selama ini fine-fine aja, 240, 250 ya udah cukup gitu buat gue. Tapi ternyata once dikasih suruh coba headnya yang baru dari Top Golf, fittingnya, gripnya, shaftnya semua customized by dia, gue rasain banget gimana PD-nya gue untuk ngegeber driver itu tanpa takut kanan kiri. Betul. Jadi bener-bener menurut gue pas topik yang di-assign sama teman-teman Top Golf ke gua. So that's why itu Atau driver lu sekarang pakai apa? Titleist TSR, TSR 2. Oh, ini baru. At least oke TSR sih. 2. At least oke. Ya, dia gue pakai itu. Jadi menurut gua itu suatu apa ya buat gue ya, blessing lah ya buat gue. Kebetulan gue bisa langsung kerja sama Top Golf dan dapat job desk yang memang gue bener-bener butuhin sebagai core gue gitu. Gini bro, kalau beginner kan kadang mereka bingung ya. Mereka baca buku teknologi, fitting gini-gini kan. Ya. Nah, kadang mereka, wah ini swingnya nggak bener, Ya. disalahin sticknya. Jadi kalau menurut si bro, lebih baik invest ke coach atau invest ke equipment. Oke, ini perlu di Sampai note ya. swing bener. Ya, ini Ya. perlu di note yang menurut Ya. gue buat ketika orang mau mutusin fitting. Oke, pertama, orang yang belajar pakai stick bener pasti lebih cepat bisa dibanding kalau dia belajar pakai stick yang salah. Oke. Hey beginner, dengar. Gitu ya. Oke. Jadi lu kalau mau belajar pastiin sticknya udah cocok. Ya mungkin bukan cocok 100%. Yes. Tapi udah fitted lah, udah oke lah, udah nyaman gitu dipegang. Oke. Itu bakalan bikin lebih cepat improve. Yes. Oke, tapi menurut gue untuk fitting yang fully fitted mau semua stick semuanya di adjust sesuai sama lu, usahain kalian itu udah punya swing plane yang udah bakal paten. Oh ya, setuju. Jadi udah tuh jangan dirubah-rubah terlalu banyak. Gitu loh. Pastiin itu udah paten, udah yakin mau swing kayak begitu gitu ya. Jadi menurut gua baru kalian datang ke fitting yang memang benar-benar untuk semuanya customize. Oke, Sendiri. iya, Jadi tetap menurut gua perlu ada coach ya, perlu invest ke sana buat bentuk swing kalian. Oh. Menurut lu orang yang baru banget dari golf nih, nol banget kenal golf. Ya. Butuh berapa lama untuk dia bisa turun lapangan? Oke, ini bener-bener refleks sama temen gue yang baru belajar bener-bener dari nol, gitu ya. Gue temenin dia driving cukup intens seminggu 2 kali, gitu ya. Gue lihat gimana improvement dia dan dia tour lap pertama itu bareng gue juga di bulan ke-6. 6 months bos. 6 bulan. 6 bulan bos. 6 bulan dengan driving rutin seminggu 2 kali. Oh dengar, Ya. yang baru driving cuma 3 kali doang udah mau turun ke Ya. lapangan. Menurut gue jangan dulu. Karena gini, kalau lu turun nih, lu turun dengan skor masih nggak dicatat, main 140, 150, taruh bola asal masuk air, taruh di depan nggak dihitung, ya apa jadi main golfnya di mana gitu? Betul. Dan yang mengganggu kalau misal di tee box, dia udah bola kiri, diulang lagi. Padahal di belakang udah antri banyak bos. Muli. Dia main taruh lagi, ya muli. Ya. Muli aja. Nah itu kan etika yang harus benar-benar Ya. diperhatikan sebenarnya itu kan. Setuju. Jadi bener-bener waktu itu kan ya udah gue main sama teman gue yang baru ini, circle baru gue ini yang teman-teman baru belajar, mungkin ada 5-6 orang yang main. Siap. Tapi
menurut gue yang baru bisa turlap kayak satu orang nih, yang memang progresnya paling benar. Ya gue bilang sama dia, lu udah boleh turlap, tapi yang lain belum nih. Iya. Karena kalau misalkan yang lain turlap, bisa jadi dia jadi benci loh sama golf. Karena capek mainnya, nggak fun. Betul. Jadi kesel. Jadi Bukan berarti lu punya duit lu bisa turun lapangan. Betul, golf tuh aneh bos. Golf tuh adalah harus belajar lama dulu baru bisa turun ya, lapangan. supaya dapetin funnya. Betul, Kalau nggak dapet jadinya funnya. kesel. Tapi kalau misalnya lu udah dapetin funnya nih, oke lah main, udah bisa main 100, 110, 120, ya menurut gue udah oke buat turun lapangan. Asalkan janganlah pukulan tuh parah-parah banget, di over ngecepluk sampai tee box merah gitu. Jangan kayak gitu juga. Menurut gua ya mendingan gak usah pakai driver dulu kalau misalkan masih mukul gitu. Jadi gua saranin ke teman gua sih gitu. Iya. Gitu sih ya 6 bulan lah. Ya oke lah misalnya kecepluk sampai T-box merah gitu ya. Misalnya mukulnya. Ya udah lu pukul yang bola lu yang situ Ya, lagi. Kalau betul. misalnya antri di belakang tuh lu kejar bola yang situ pukul lagi aja. Iya, betul. Jangan sampai lu ngulang lagi. Iya. Karena bisa mengganggu yang 4 flat satu flat yang berempat ini sama lu gitu. Ya, tapi kan gini bos, kalau beginner tuh misalnya kita main tuh, wah mereka teman-teman kita udah di tee box biru mainnya, mereka coba ikutin tee box biru. Nah kalau untuk menurut lu, golf kan itu kan steps ya, nggak mungkin lu bisa langsung di tee box biru. Betul. Nah, lu kalau mau main di tee box merah, menurut gue ya nggak apa-apa, Iya, gitu loh. betul. Nah, Betul. Kalau- karena progres itu kan. Betul, gue setuju itu. Iya. Kalau misalkan memang belum bisa, ya nggak usah dulu, jangan. Betul. Ya udah main lah kayak temen gue, oke, jaraknya udah oke, cuma menurut gue, cuma karena dia belum kayak kemarin ya turun lapangan sama gue, dia belum bisa pakai driver, belum pede lah, belum pede. Akhirnya dia tee off pakai iron semua, iron 5 gitu Iya. kan. Iron 5 ya udah jaraknya berapa? Oke, lu main dari putih deh. Tapi nggak usah takut, nggak usah pusing. Gue juga bakal main dari putih kan, Iya. temenin dia kan. Jadi Iya. gue main dari putih, nggak apa-apa. Jadi Nah itu kalau misalnya teman yang support kayak lu tuh kayak gitu. Tapi ada yang dari putih. Coba deh mana yang bangga juga di putih. Ngapain lu di putih biru? Gengsi. Kan golf kan namanya aja. Iya, benar-benar. Grip aja ada merek Golf Pride bos. Jadi ada gengsinya di golf itu loh. Bener sih. Tapi harus dilawan yang kayak gitu. Makanya kalau beginner kayak teman kita juga kan ada gua anjurin udah lu di putih dulu. Iya. Lu lihat skor lu berapa di putih gitu. Kalau emang lu di putih nggak bisa ya coba di merah. Iya. Ada yang lagi lu di merah lu pakai rok aja kan gitu. Jadi gengsi juga. Tai. Jadi yaudah lagi ikut di biru juga. Makin hancur. Bener gitu. gengsi itu tinggi banget di golf tuh. Iya. Apalagi kalau misalnya ketemu yang golfer itu kan mau gengsi tinggi tinggi juga bos. Iya. Masalah kalau misalnya orang udah main golf kan pasti otomatis lu punya duit. Ya. Otomatis yang ya top levelnya. Ya, udah Gengsi tinggi pasti itu. Ya tapi kalau menurut gue sih nggak usah malu bos, namanya beginner ya. Gue dulu main awal juga di putih kok. Betul. Karena itu steps, nggak bisa lu langsung main di biru, nggak bisa. Itu yang tahu diri. Iya, benar. Kadang-kadang ada yang over PD banget kan ada juga tuh. Ada. Pernah gak lu punya temen yang over PD banget? Ada Lu aja. Kevbil, ntar lu sebulan lagi lah scratch lawan gue gitu. Ada aja. Cuma itu bercanda lah biasanya. Cuma bercanda lah biasanya. Kalau kita banyak, Itu gak bercanda serius. temen kita banyak yang kayak gitu. Aduh, itulah. Sekarang kontrak sama Top Golf ini berapa lama? Jalanin setahun ke depan. Gue rasa sih ya nanti baru kita bakalan lihat lagi delivernya gimana. Tapi so far sih gue merasa enjoy banget bisa kerja sama Top Golf, dan gue ya happy banget lah bisa kerja sama mereka. Ya hopefully bisa lanjut sih. Kalau gue sih maunya kayak gitu. Ya tapi itu kan harus dinilai juga sama Top Golf gimana performance gue. Tapi ya overall gue happy, dan kalau misalkan ada opportunity sama Top Golf lagi, gue bakal happy untuk terimanya sih. Sempet ada tawaran-tawaran dari brand lain gak? Ada. Gua nggak tahu sih waktu itu kenapa tiba-tiba gitu ya konten gua rame, dan pas naiknya itu yang Lu ambil minum aja bro, ntar gue diomelin sama fans. Itu jagoan gue si Kevin Bill. Dia minum. Diomelin. Jadi pas itu momennya emang karena konten gue lagi rame banget tuh yang rame banget. Jadi memang pas itu dapat beberapa tawaran sih. Oke. Cuma ya karena requestnya memang karena kita udah mewakili satu brand sebagai brand ambassador, kita sebaiknya jangan mewakili brand lain lah, karena ntar jadi rancu gitu loh. Sebenarnya BA yang mana nih? Karena namanya orang kan betul. namanya BA kan, bukan endorsement Iya, lagi nih. Kalau endorsement kan mungkin bisa gitu, tapi kalau ada brand ambassador menurut gue harus state clear gue sama ini, dan gue bakal support, dan kontennya juga jelas itu loh, kontennya bakal bikin apa. Gitu sih. Endorsement terbesar yang pernah lu dapet apa lu? Equipment pernah?
BA bos. Iya, BA, mungkin BA. BA. Mungkin BA. Endorsement beda sama BA. Mungkin BA lah ya. BA ini yang paling menurut gua brandnya besar juga gitu kan, dan ya gua bener-bener disupport lah mulai dari klub, apparel, semuanya. Jadi gua bener-bener happy banget semua. Kalau BA gitu ada klausul-klausul nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini di kontrak misalnya gitu. Ada ya? Oh, oke. Gak boleh nyebutin ini apa yang kita kasih gini. Iya. Betul. Enggak. Maksudnya ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang enggak. Biasanya. Yang gak boleh tuh apa tuh? Biasanya brand rival nggak boleh bos. Biasanya, tapi kalau misalnya ini kayak gue, mungkin mau nanya, teman-teman di sini mau nanya, gue tuh disupport bener-bener fully club set gue tuh dari Top Golf. Oke. Jadi mulai dari bag gitu ya, terus putter, wedge, iron set, metal wood, sampai bola pun, gitu ya, sampai baju apa yang gue pakai kan, teman-teman lihat gue sering pakai baju WAC, itu benar-benar fully supported by Top Golf. Bisa gitu ya. Dan plus karena memang gue dapet untuk pembahasan konten fitting, jadi klub gue fitted semuanya. Mungkin ada beberapa teman yang udah yang dapat stoknya aja nih, gitu kan, stok dari yang dirilis. Ini shaftnya ini, gripnya ini. Oh, lu boleh milih? Kalau gue bisa customize kalau misalkan gue merasa nggak cocok sama yang stok. Oh, Bisa fitting dia. Ya, Bisa gitu. fitting. Kayak misalkan gue pakai driver gue sekarang Titleist, itu pilihannya stoknya tuh cuma ada 2, Tensei AV series sama atau lagi Hazardous. Iya. Cuma dua-duanya ini gue udah coba, dan gue udah coba Tensei Blue cuma yang 1K series. Rata-rata yang ini lebih perform well di gue, dan akhirnya gue boleh pakai itu. Nah itulah kenapa gue happy. Dan itu mungkin yang bikin drive gue jadi improve beberapa waktu terakhir. Iya. dan iron juga lu boleh pilih. Betul. Sekarang iron pakai apa? Pink. Oh, pakai pink. Pakai pink I525. T525. Di atasnya 790 ya berarti. Itu Tyler Made bos. itu ini apa satu head sama 790 sama T200 Titleist. Jadi kalau mau compare kan Titleist ada T100 tuh. Iya. T100 T200, terus T-Mat 770 790. Iya. Nah, kalau pinknya I525-nya head to head sama 790 sama T200. Feel-nya menurut gua bedanya dikit lah. Beda dikit ya. Beda sedikit. Cuma tinggal kita sesuaiin mana yang menurut gua di data yang gua tes, gua paling oke-nya di pink I525 ini. Kalau shaft iron lo? Shaft iron gue sendiri masih stock shaft, masih pakai AWT ya, yang dari pinknya. Oke. Jadi so far gue baru pakai kan beberapa bulan. Gue sih sementara ini merasa oke. Cuma mungkin nanti gue mau coba beberapa shaft lagi yang mau ditempel di iron gue. Mungkin mau dimodif berata sedikit 10 gram atau 5 gram, dan kita lihat resultnya. Tapi sementara ini ya masih penjajakan lah. Karena kan sebelumnya gue pakai brand lain. Stick favorit lu apa bro? Kalau misalnya lu senang banget nih pakai ini. Yang ada di bag gue sekarang nih. Ya. Pasti golfer ada bos. Gua iron 6. My favorite club in the bag. My favorite club in the bag. Gue driver. Gue driver karena gue nggak tahu ya, maksudnya gue kalau cerita kayak gini dianggap sombong atau enggak, gue nggak tahu nih. Cuma biasanya kalau par 4 gue habis driver itu wedge. Oh. Jadi bener-bener gue harus fokusin driver gue. Kalau driver gue hancur, main hancur. Oh, berarti Tapi banyak bos, temen gue kita banyak kayak gitu loh. Driver hancur, mainnya hancur. Banyak yang kayak gitu. Ayo once driver, karena driver kan stick paling panjang, stick paling jauh kan. Betul. Kalau lu draw pakai 9 sama draw pakai driver kan range ke kirinya beda nih. Iya. Jadi menurut gua stick favorit gua driver, karena belakangan gua memang lagi latih driver gua supaya ya bagus lah, supaya nggak terlalu banyak. Kalau gua kan bisa miss hook ya. Kalau gua bisa miss kiri, nggak, jarang banget kanan. Jadi itu lagi gua kurangin. Oh, berarti lu sekarang tuh dari dulu tuh kalau misalnya driver di awal pukul udah meleset kiri kanan, hole itu pasti bakalan jelek juga. Dari dulu. Betul dari dulu. Karena gini, golf ini kan kayak mental game kan. Lu kalau startnya udah nggak bagus, biasanya di second shotnya itu ngaruh. Misalkan lu nggak bisa full swing lah, ada pohon, miring lah, recovery shot itu. Recovery shot tuh sebenarnya ngeri, apalagi kalau di par 4. Par 4 tuh menurut gue paling tricky, karena abis driver lu nggak punya chance buat recovery. Beda sama par 5. Ya, lu par masuk 5 masih bisa recovery. gue punch keluar masih 3 on, par masih di tangan gitu, 3 on 2 putt gitu kan. Kalau par 4 susah. Jadi menurut gue stick favorit gue sih ya driver sih sementara ini. Driver sama mungkin wedge lah 60. Gue kebetulan suka chipping around green kan. Wedge lu apa berapa aja? 3?
60, 60, 54, 50. 60, 54. Jauh ya. Iya, dari jauh. 54 ke 60-nya ya. Ya, karena gue main kontrol 54-nya bisa sampai jarak ke 60. Sampai 60-nya full. Kalau gitu. gue 50, 54, 58. Oh, 58. Gue nggak bisa 60. Oke. Dari dulu gue nggak bisa. Nggak tahu kenapa nggak bisa aja. Oke. Gue kebiasaan. Iya, preference aja itu preference. Mungkin waktu kelahiran juga 60 kan. Sebenarnya 54 juga sama bisa dijadiin 60. 58 juga bisa jadi 60 Bisa, bos. buka dikit ya. Cuman udah di mindset aja. Iya sih, itu sih. Golf kan mindset udah aduh. Gitu. Padahal kan udah kalau udah main kan lu udah nggak perlu pikirin apapun kan. Cuma Iya. di pikiran doang. Kalau misalnya kiri kanan cuma di pikiran doang. Iya. Nah, tapi tetap aja jelek. Itulah golf bos. Golf menurut gua game gak fair bos. Lu bisa mukul 300 meter gitu ya. Lu putting segini nih itu satu stroke. Ya sama. Sama, benar. It's not a fair game menurut gua. Tapi ya we all enjoy it bos. Iya. Itu loh adiktifnya di situ. Iya. Menurut gua itu very addictive golf tuh. Betul. Putter saya pakai apa? Rive, gue lagi coba Rive putter. Itu eksklusif di Top Golf juga. Top Golf masukin beberapa brand putter yang eksklusif di dia. Ini beberapa yang teman-teman tahu pasti mungkin yang rame ya, TP Mills sama atau lagi baru masuk Rive nih. Sama nanti pasti ada lagi yang nyusul. Rive tuh ya yang USA itu ya? Iya bukan sih? Oh iya betul. Iya kan? Iya, Iya betul. yang baru itu ya. betul. Iya. Jadi itu gue lagi coba dan sementara ini sih cukup oke ya, cukup oke karena dia ada beberapa bentuk, ada yang blade, ada yang mallet, ada yang kotak, ada yang agak ngebulet gitu ya. Jadi menurut gue pilihannya banyak dan so far gue cukup happy sih karena sebelumnya putter gue pakai Bettinardi. Gue pakai Bettinardi. Jadi gue cari coba feel yang ya mirip-mirip lah sama Bettinardi. Sekarang sebagai konten creator bro, sempet ngalamin nggak hujatan-hujatan komentar-komentar orang-orang yang mengganggu lu gitu? Haters bos. Pasti ada lah. Ini ya. Jadi ini boleh di cut nih dijadiin reels di Instagram. Ini FYP nih. FYP nih. Menurut gue ya. Anjing nih orang nih. Tenang. Menurut gue dan dengar-dengar dari orang sebenarnya tuh banyak yang nggak suka sama gue. Oh iya? Banyak yang nggak suka sama gue. Kenapa emang? Karena gue dianggap Tony lu itu? bukan. Oh bisa jadi. Karena gue dianggap kayak out of nowhere nih siapa gitu ya tiba-tiba baru bikin konten 5 bulan 6 bulan udah bisa sharing tips gitu gitu kan jadi ya orang mandangnya siapa sih gitu loh jadi ya tapi itu hal normal lah karena sebelumnya gue udah konten di financial industry yang marketnya lebih gede lebih majemuk gitu ya jadi komen-komen dari berbagai orang ya udah biasa lah kayak gitu Sempet ada yang ngomong langsung nggak ke lu? Ngomong langsung nggak ada sih nggak ada cuma ya dengar aja atau mereka nulis di sosial media aja tapi ya menurut gua itu bagian funnya lah justru happy aja sih gua. Justru harus di-clarify kayaknya berarti dia main dari kecil. Jadi udah. Enggak lah ya nggak jago juga lah Tapi kan fundamentalsnya ada loh bos. Fundamentalsnya Basicnya ada. udah ada. Ya, oke. Jadi tinggal lu ya udah follow aja gitu Iya. kan. Cuma itu kan bener karena gue bikin tips itu karena emang ada yang minta aja. Ya. Ada yang orang nanya ya udah bikinin aja. Apa komen yang paling lu ingat banget sampai anjing nih orang sampai komen gue? Yang lucu tuh ya mungkin ya nggak kayak gitu lucu lah mungkin lucu sampai dia nulis ayo main gitu main di lapangan ini jam segini di force sekian gitu. Iya sampai nulis gitu. Itu nantang namanya. Tapi menurut gue ya kalau mau bikin konten mau ngajarin menurut gue sah-sah aja ya. Bebas aja bos. Iya, Namanya media lu mau gimana Iya juga betul. bebas. Cuman kadang netizen lucu juga. Jadi gue mau ngajarin mungkin dia mau bikin konten buat siapa ya gue bisanya begini ya udah so Kalau what nggak gitu bisa loh. dapet kayak dia lu bikin coba lu bikin sendiri. Iya, gitu. bikin sendiri aja kalau misalnya gitu menurut gua. Iya. Gitu. Ya bukan menurut lu sih itu emang lumrahnya seperti itu. Iya, tapi kan ada yang nggak bisa gitu bos. Ada yang ini siapa sih ini? Iya, iya. Ada yang kayak gitu, ada yang Ada gitu. pasti ada lah gitu loh. Cuma ya gue ya happy aja lah karena emang dari awal gue rencananya bikin album kayak kalau kayak inget itu ingetnya ini album pribadi aja. Cuan. Itu bonus lah.
Siapa lu? Itu bonus. Tapi sekarang mantapnya tuh kalau misalkan gue bikin kayak gini banyak teman. Oh iya. Bener banyak banget teman. Gue happy banget kalau misalkan ada di driving orang DM ngajakin driving bareng, ayo. Gue bukan tipe yang eksklusif banget. Lu ngajak gue main, ngajak gue driving, bayar gue. Enggak gitu. Kalau gue kayak gitu coba buktiin kalau gue pernah kayak gitu. Enggak ada. Lu ngajak gue driving satu orang aja pernah, satu orang sendiri. Bro, gue mau driving nih di Sedayu. Pas waktu itu gue lagi di Peak. Ayo gue mampir bentar karena kan back di mobil terus nih. Iya. Udah mampir main. Emang ada sempat ada omongan orang kayak, oh dia nih eksklusif nih, dia gini-gini. Nggak ada, cuma ada orang yang kayak gitu. Ada orang yang kayak gitu kan kayak ya terkesannya eksklusif karena ya gue nggak tahu lah, mungkin karena dia merasa terkenal, merasa jago atau gimana, mungkin ada. Ya, tapi nggak masalah juga karena itu emang standar dia. Cuma kalau gue sih, ya gue siapa juga lah, santai aja lah, maksudnya main-main aja bareng. Setuju. Emang siapa gitu? Betul. Iya. Gue awalnya juga takut juga nih DM dia nih. Kayak apa sih? Yang gue ngeri sedap, takutnya gimana gitu, tolak gitu kan. Katanya enjoy banget. Asik lah. Kalau golfer udah pasti asik lah bos. Yakin gue. Ya kecuali kalau emang ya mainnya rese. Sempat nemu komplainan orang nggak? Tentang apa nih? Tentang kalau misalnya lu main di lapangan gitu, sempat ada yang komplain nggak sama di lapangan gitu? Komplain sama ke gua? Iya. Komplain tentang gua? Iya, kalau misalnya di lapangan gitu. Pernah waktu itu gua ini. Tapi gue nggak tahu dia sampai komplain atau enggak. Tapi waktu itu gue mukul bola sampai deket kakinya dia. Oh, gitu. Tapi ya gue secara personal gue nggak mukul bola gue langsung maju ya, gue say sorry sama dia karena gue nggak tahu bakal bisa sejauh itu. Mungkin karena waktu itu angin, waktu itu kondisi lapangan juga keras. Ya tapi walaupun rolling, walaupun nggak pasti rolling jauh gitu lah. Terus sampai kaki dia dan ya udah gue say sorry, minta maaf. Itu sih yang menurut gue kayak gue jadi nggak enak lah kalau misalkan itu jadi jelek ke lapangannya karena gue nggak bermaksud kayak gitu. Ini setuju, jangan KD-nya disuruh. Karena ada yang suruh KD-nya maju minta maaf bos. Nah, itu harusnya kita yang maju, kita minta maaf. Nggak gentle aja. Nggak gentle. Kayak takut gitu loh. Itu harus kita maju ya kita minta maaf, sorry gitu. Ya. Tapi gue sering tuh beberapa kali gitu. Tadi gue kayak gitu dan ya orangnya baik juga. Untungnya orangnya baik dan ya udah nggak ada masalah. Untung lu artis. Cuman kadang kita mukul ya oke lah itu udah jauh. Tapi kita nggak expect kalau bisa itu solid gitu loh. Iya bener. Padahal itu udah jauh. Kita nggak tahu angin di atas juga gimana. Iya. Biasanya memang nggak sejauh itu. Betul. Ya kalau gue gitu maju ya gue minta maaf. Gitu. Daripada KD-nya suruh kasihan. Dan kadang kan kita nanya juga KD, udah boleh pukul belum? Iya. Boleh pak, itu nggak apa-apa, udah jauh kok. Iya. Atau tiba-tiba nempel hampir kena dia. Tapi kan KD misalnya bawa kita gitu, mereka 2 hole 3 hole udah bisa lihat oh pukulannya segini gitu loh. Betul. Asik Bro, itu. ini kita udah nggak berasa nih, udah mau hampir 1 jam. Kayak perlu bikin part 2. Next time ya. Kita main bareng lah. Ayo boleh. Kasih saran dan pesan-pesan lu nih buat teman-teman yang baru belajar golf tuh. Oke, saran ya menurut gue ya, masukan gitu ya, pengalaman gue dan pengalaman gue lihat temen gue yang baru belajar adalah jangan buru-buru turun lapangan, latihan dulu, mungkin 7 iron boleh, bawa 1 stick dulu, mukul, dan sampai kalian dapet enaknya, baru kalian boleh nilai golf ini menyenangkan atau enggak. Jangan baru 1 kali 2 kali driving, mukul nggak kena, nge-shank kanan kiri, terus bilang golf nggak enak lah, susah. Akhirnya quit, berhenti. Jangan. Menurut gue ya, golf ini seru banget dan kalian cuma tinggal perlu ketemu aja sampai klik poinnya aja gitu. Mungkin 2 bulan 3 bulan beda-beda setiap orang, sampai kalian ketemu itu udah bakalan jadi seru banget. Terbukti bener temen gue yang awalnya cuma coba-coba sampai jadi kan ketagihan banget. Adiktif. Jadi golf itu seseru itu. So jangan lupa coba datang ke driving range terdekat. Ya sekarang stick udah nggak usah nyewa ya, kayaknya banyak sediain stick gratis gitu kan. Gratis udah datang aja dulu, bayar bolanya aja. Menurut gua cobain dan kalian pasti bakal dapat serunya. Dan kalau mau beli stick di mana? Di Top Golf. Jangan lupa cek ke Instagram gua di bawah sini. Ini lagi nambahin kerjaan editor nih. Nambahin kerjaan editor di bawah ya. Siap. Langsung klik aja karena gue sering share kode-kode promo biasanya di awal bulan sih. Misalkan udah pakai kode referral, kode promo itu bisa dapat extra diskon 10%. Top Golf jangan lupa nih masuk sini juga Top Golf nih. Kosong nih. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kejepluk. Masih zaman bos. Thank you banget bro. Thank you banget bro. Aduh, gak berasa banget ya.